Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari yang cerah ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersua kembali dalam ruang virtual guna melaksanakan lanjutan dari kegiatan ruang kolaborasi yaitu di modul 2.3 di sesi kedua Bapak dan Ibu. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Yang sama saya hormati Bapak Ibu PP, apakah sudah bergabung? Ya, kemudian Bapak Ibu CGP semuanya. Kayaknya segar sekali sore hari ini ya karena ruang kolaborasinya juga tidak begitu lama. Kita hanya di 2 JP di sesi kedua ini. Tentu Bapak dan Ibu sudah siap dari tadi. Namun kembali saya sampaikan, saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya karena hari ini jadwal untuk asesmen tengah semester di sekolah, jadi jadwalnya kecepatan tadi sehingga saya langsung pulang ke rumah, dapat istirahat karena kemarin habis rukol kita di jam 10:04 ya. Saya tidur di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Kota Padang. Kemudian di jam 4 saya tancap pulang ke Bonjol, nyampe di rumah di jam 6:30 ya. 6:30 siap-siap langsung mandi langsung ke sekolah. Makanya jeda antara jam 2 ke jam 4 tadi saya perkirakan cukup untuk istirahat. Rupanya nyampe jam 4 lewat ya. Tapi tidak berapa, hanya 10 menit lewatnya tadi kebangunnya pas saya buka WA, ya Allah, kebaca langsung WA-nya Pak Zulmariko. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, itulah hidup yang kadang-kala kita nggak tahu, ada kelalaian dan keteledoran saya di situ. Namun walaupun demikian kita sudah bisa bersua guna melanjutkan kegiatan ruang kolaborasi kita pada sore hari ini. Untuk kelancaran kegiatan kita Bapak dan Ibu, marilah sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rukol kita pada sore hari ini diberi kelancaran dan Bapak dan Ibu selalu dibukakan pintu hatinya untuk tetap melanjutkan kegiatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin menyapa saya dulu. Tadi yang sudah rame-rame masuk ya. Pak Rio, apa kabar Pak Rio? Ya Bu, alhamdulillah baik Bu. Baik ya, sore hari ini. Segar kayaknya. Bu Desri. Apa kabar Bu Desri? Alhamdulillah baik Bu. Sore yang cerah ya, senang kegiatannya tidak malam lagi. Pak Sukrizol. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Baik. Ibu Baik, Bu. Puspa, apa kabar Bu Puspa? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, Ibu Yulia tadi nampak saya sama senyum-senyum katanya saja satu kelompok sama Pak Andra. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya, Ibu Istiqomah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Pak Andra, sehat Pak? Baik Bu, kesehatan nggak kurang ya Bu. Apa kelelahan ya? Iya Bu. Kelelahan. Ibu Desri, Ibu Intan, apa kabar Bu Intan? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu Puspa, Pak Rio, Sufrizal, Ibu Yulia, Pak Riko. Apa kabar Pak Riko? Masih belum nampaknya menjauh dari laptop. Pak Irfan.
Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Bapak dan Ibu, izin saya untuk berbagi PPT dengan Bapak Ibu semuanya. Kita di ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, ini sesi kedua hari ini. Ini praktek ya. Waktunya 2 JP, 2 kali 45 berarti 90 menit. Ini identitas modul kita Bapak dan Ibu, masih di paket modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran ruang kolaborasi, sesi kedua, jumlah jam 90 menit bersama kami fasilitator Nur Azimi. Kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Selanjutnya, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum dari modul ini adalah guru penggerak memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Ada pencapaian khusus dari modul ini adalah Bapak dan Ibu CGP menjelaskan konsep coaching secara umum, kemudian membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, apakah itu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Menjelaskan coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Kemudian ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kemudian yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Selanjutnya, mempraktekkan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu coaching presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini agenda kita, ada sesi pembukaan, refleksi, aktivitas, kemudian review pembelajaran, dan penutup. Tujuan pembelajaran pada sore hari ini adalah Bapak Ibu calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching secara tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ini skenarionya Bapak dan Ibu. Penyambutan 3 menit, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar ada di 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit, ini diskusi kelompok, praktek coaching 30 menit. Ini kan 30 menit ini berganti peran ya. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit, penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit. Kemudian masuk nanti di sesi penutup, ini kembali Bapak Ibu ke ruang utama. Ada 10 menit di sini, 4 menit untuk mengingatkan tahap berikutnya dan foto bersama.
Ini kesepakatan belajar seperti biasa. Tidak perlu ditambah ataupun dikurang tentunya. Kemarin kita sudah lakukan praktek ya, Bapak dan Ibu. Yang telah Bapak Ibu lakukan di ruang Ruko 1 latihan kemarin dan mengisi lembar refleksi diri latihan coaching. Adakah Bapak dan Ibu yang ingin berganti topik pada sore hari ini dari topik yang kemarin? Nanti pada saat praktek, apakah topiknya topik latihan kemarin? Iya, Bu. Kemungkinan besar, iya, Bu. Ada berganti? Pak Rio berganti topik, Pak Rio? Mungkin masih yang kemarin, Bu. Masih yang kemarin? Iya, Bu Puspa juga, Bu. Masih yang kemarin. Masih yang kemarin. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mengingatkan kembali dengan alur tirtanya. Silakan Ibu Intan, mohon disampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin pada ruang breakout room bersama Pak Irfan. Baik, terima kasih Ibu. Kegiatan kemarin pas kolaborasi sesi 1 itu Ibu, yang dilakukan kemarin itu kami praktek pelatihan mengenai alur tirta. Ya. Pembahasannya mengenai kalau Intan itu tentang pendidikan profesi guru. Jadi nanti mungkin akan dibahas itu kembali Ibu. Mungkin akan lebih berbeda lagi. Ibu di sesinya itu mungkin akan lebih baik lagi, kira-kira seperti itu Ibu. Kalau kemarin rasanya masih kurang maksimal karena belum ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin sekarang sudah dipersiapkan untuk pertanyaan berbobotnya. Baik, terima kasih Bu Intan. Ibu. Boleh hapus untuk Ibu Intan, Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan Ibu Desri? Alur tirtanya bagaimana Bu Desri? Oh iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk di dalam melakukan roll call kemarin, mungkin kami dengan Pak Zulmariko belum sempurna atau maksimal dalam penyampaian alur tirtanya. Mungkin untuk dalam kegiatan hari ini akan dibahas secara mendalam dan sampai tuntas kegiatan yang akan kita laksanakan nanti Ibu. Baik. Oh, tapi di dalam ini partner Desi belum ada ya? Masih di luar. Tadi Iya, Bu. udah masuk Ibu Pak Rikonya kan? Iya Bu, itu Semoga saja Bu. sebentar lagi Rikonya bergabung, kalau bisa dihubungi. Iya Bu. Izin Ibu Istiqomah membacakan refleksi yang Ibu tulis kemarin, ada Bu Istiqomah? Ya, Bu. Coba dibacakan apa yang Ibu tulis kemarin, refleksi diri, latihan praktek coaching kemarin. Ya, baik Bu. Sebentar Bu. Ya. Ya Bu, berdasarkan hasil ruang kolaborasi ke-1 kemarin, refleksi diri yang telah melakukan yang pertama akan baik selama percakapan. Di sini setelah merasakan percakapan berjalan dengan baik, Paci sebagai Sukrezo terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya Bu, serta adanya komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, adanya penghakiman, serta tidak ada menceritakan permasalahan di luar diskusi masalah yang telah disepakati Bu. Ada apa yang masih perlu diperbaiki terkait dengan kemampuan untuk menguasai konsep dan menyiapkan
daftar pertanyaan yang berbobot. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitunya kita harus mengatur pelaksanaannya, kita tentukan waktu yang tepatnya dan menyediakan tempat yang nyaman agar kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mencatat apa yang telah diungkapkan oleh coach. Untuk soal yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya berusaha untuk mencari contoh-contoh pertanyaan yang berbobot yang dapat ditanyakan kepada coach agar coach bisa menjawab dengan kekuatan atau potensi yang dimilikinya, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Ibu Istiqomah, terima kasih banyak sudah menjawab. Silakan Bapak Ibu beri aplaus untuk Ibu Istiqomah. Kita kemarin kan ada 4 pertanyaan refleksi ya yang saya minta Bapak dan Ibu untuk tuliskan. Jadi nanti juga akan seperti itu di ruang kolaborasi, di ruangan breakout room-nya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita di aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2 ini yaitu praktek. Ini instruksi praktek coachingnya. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Ingat apa itu Tirta kemarin? Tentukan tujuan, kemudian identifikasi ya, kemudian Ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP, kita tetap dengan teman yang kemarin. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ingat seperti kemarin betul. Ada kalanya nanti Bapak Ibu sebagai coach, berarti Bapak Ibu mengcoachi rekannya. Tapi pada saat Bapak Ibu menjadi coachee, berarti Ibu yang di-coach oleh rekannya. Kemudian topik yang dibahas bebas, ingat topik yang dibahas bebas, makanya saya tanyakan tadi apakah topik kemarin juga boleh. Kalau ingin berganti dari topik kemarin juga tidak apa-apa. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal selama 15 menit ya. 15 menit. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Pembagian kelompok tetap yang kemarin saya nggak tulis ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, serta kelompok 5. Kelompok 1 ada Pak Sukrizol dan Ibu Istiqomah. Di kelompok 2 Pak Zulmariko dan Ibu Desri. Di kelompok 3 Pak Andra dan Ibu Yulia. Kelompok 4 Pak Irfan dan Ibu Intan. Di kelompok 5 Pak Rio dan Ibu Puspa. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu melakukan praktek percakapan coaching, lakukanlah refleksi diri latihan ini ya. Formatnya seperti kemarin. Ini ada rubrik penilaian sesi rukol. Kalau mendengar aktif 3 kali atau lebih muncul judgement atau asumsi atau tidak. Kemudian 1 sampai 2 kali muncul bebas dari judgement ya, asumsi atau asosiasi, kemudian bebas dari judgement di poin 4. Pertanyaan berbobot, kalau 1 itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan berbobot. Kalau 1 sampai 2 menggunakan pertanyaan berbobot. Untuk di poin 3, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Yang keempat, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Artinya, ada pertanyaan berikutnya setelah Bapak dan Ibu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee-nya. Kemudian memberdayakan coachee. Kalau di poin 1 masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Kemudian di 1 sampai 2 kali masih memberi saran. Di poin 3 tidak memberi saran atau solusi. Yang keempat, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman.
Baik Bapak dan Ibu, bagaimana? Oh, siap untuk melakukan praktek pembicaraan coaching menggunakan alur tirta di kelompok masing-masing? Sholat siap, Bu. Siap. Baik, mantap. Terima Betul, kasih banyak Bapak. Pak Irfan. Kelompok 1 sudah ada kan Pak Sukrizol dan Ibu Istiqomah? Silakan mengangkat tangan. Ibu Istiqomah, Pak Sukrizol. Siap, mantap. Terima kasih. Kelompok 2, Pak Riko dan Ibu Desri. Ya, mantap. Terima kasih. Kelompok 3, Pak Andra dan Ibu Yulia. Oke. Kelompok 4, Pak Irfan dan Ibu Intan. Pak Irfan, Bu Intan mana? Ya. Terakhir di kelompok 5 ada Pak Rio dan Ibu Puspa. Jadi nanti di kelompok kecil, Bapak dan Ibu, kan kita sampaikan tadi waktunya 30 ya. Berarti kan perannya 15 menit sebagai coach, 15 menit sebagai coachee. Ya. Jadi masing-masing CGP itu punya waktu 30 menit untuk percakapan itu. Setelah itu nanti berganti peran, apakah disudahkan contoh kelompok Pak Irfan dan Ibu Intan di kelompok 4. Mungkin Ibu Intan aja semuanya dulu. Bu Intan sebagai coach, kemudian kembali dibalik ya. Setelah selesai Bu Intan menjadi coach, Pak Irfan selanjutnya Pak Irfan yang akan menjadi coach. Nah, kita mulai 1, 2, 3 gitu ya langsung. Jadi memang kita buat sedemikian rupa sehingga nampak kita memang berpraktek ya. Karena judulnya adalah praktek percakapan coaching menggunakan alur tirta. Baik Bapak dan Ibu, saya akan kembali melakukan record ya terhadap semua aktivitas di breakout room. Nanti saya upayakan untuk mengiring link Google Drive-nya ke Bapak Ibu semua. Karena untuk mengirimkan tugas di LMS kan Bapak dan Ibu. Saya membantu merekamkannya, tapi untuk mengambil, karena kan di-download itu, seperti saya yang selalu mendownload kegiatan Rukol, kemudian dikirim ke YouTube. Tapi kalau nanti link drive-nya itu yang saya kirimkan ke kawan-kawan CGP, nanti silakan dilihat hasil rekaman pada sore hari ini untuk diunggah sebagai tugas ruang kolaborasi. Baik, siap Bapak dan Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita melakukan praktek kembali? Pas? Kalau pas, ya Pak Sukrizol silakan. Ini Bu, mau tanya Pak, kita kan menyampaikan tujuannya apakah di dalam praktek coaching atau sebelum kita mulai prakteknya Bu? Topik yang mau tujuan untuk melakukan percakapan kita tentang ini hari ini kan begitu? Iya, apakah setelah dalam waktu umpamanya kan kita sebelum melakukan coaching disampaikan tujuan dulu permasalahan kita dulu tujuannya ini atau di dalam dalam coaching Bu? Ini dalam coaching. Ya, di dalam coaching, tapi sebelum percakapan dimulai ada dialog antara Pak Sukrizol dan Ibu Isti. Bu Isti, untuk praktek kali ini saya tema atau topik nanti ini. Nah, itu 5 menit sebelum praktek dimulai. Itu disampaikan di luar percakapan. Tapi kalau tujuan itu kan sudah masuk ke alur tirtanya. Berarti kan disampaikan pada saat percakapan.
Kan ada alur tirta menyampaikan tujuan, identifikasi persoalan yang dihadapi oleh koci, kemudian tanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab dari seorang koci. Ya Bu, maksud saya tadi Bu yang kata pertama tadi Bu bukan tujuan kali. Ya. Permasalahannya tadi Di- gitu. Masalah. Yaitu di luar bisa, di luar. Boleh. Oh, oke. Ya Bu. Iya. Kalau tidak ada lagi yang mau diperjelas, Bapak dan Ibu sudah boleh keluar dari main room, melakukan praktek di kelompok masing-masing seperti tadi malam. Kemudian nanti setelah selesai, Bapak dan Ibu setelah melakukan praktek, kemudian melakukan refleksi secara tertulis, kemudian melakukan refleksi secara lisan, Bapak dan Ibu kembali ke ruang utama ini. Kita untuk melakukan sesi akhir dari pertemuan rukol kita pada sore hari ini. Baik, silakan Bapak dan Ibu menuju ruang kelas masing-masing. Izin sebentar Bu, untuk di room tuh langsung diadakan perekaman ya Bu? Langsung. Iya, karena durasinya tadi takutnya saya nggak cukup nanti. Ya terserah Bapak dan Ibu mau melakukan dialog dulu 5 menit kan untuk menentukan saya Bu Lilia kemarin kayaknya kurang pas jadi saya berganti aja nggak masalah, nggak apa-apa. Oke Bu, kasih Bu. Iya. Izin bertanya Ibu. Iya Bu Puspa. Yang merekam nanti di Zoom yang per kelompok itu Ibu atau bagaimana Bu? Saya Pasil. Iya, baik terima kasih Iya. Bu. Oke, kalau gitu. Permisi Bu ya. Assalamualaikum. Udah, istiqamah, Bu Istiqamah. Kita mulai Bu Ya, Pak. Istiqamah. Kita mulai. Ya Bu. Itu tetangga sorok sama Pak. Lai Bu, jelas Bu. Jalin apa? Lai. Jadi tujuan tuh pelajaran kita coaching hari ini tetap materi yang sama kemarin ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Jadi kita mulai sekarang atau gimana Bu? Kita mulai dulu atau karena Kita tentukan dulu apa untuk yang pertama seperti kemarin kamu jadi coachnya apa? Bapak jadi coachnya. Saya sebagai coachingnya, saya sebagai coachnya, Ibu sebagai coachingnya Bu ya. Coach. Iya Pak. Iya. Terus terkait dengan permasalahannya juga apa? Ya permasalahannya seperti permasalahan kemarin aja lah Bu. Permasalahan saya kemarin Bu. Berarti Bapak permasalahan kemarin istiqomah juga seperti itu Pak. Oke Bu. Ya, Pak. Kita mulai Bu. Siapa? Iya. Assalamualaikum Ibu Istiqomah. Bisa minta waktunya sebentar seperti yang kemarin ini Bu. Saya ini ada perlu sama Ibu. Waalaikumsalam Pak Sukrizol. Iya Pak, boleh ada apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, tujuan saya ini curhat sama Ibu, coaching sama Ibu ini Bu, tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas dengan anak yang tidak mau menulis atau melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi Bu, ini saya ingin sama Ibu. Iya Pak, baik Pak. Saya senang sekali dengan Bapak terkait permasalahan peserta didik yang tidak mau mengerjakan tugas pada pembelajaran ya Pak. Ya Bu. Jadi apa yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita pada sore hari ini?
Oh, gini Bu, saya ingin minta solusi pada Ibu, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ini Bu, tentang anak yang tidak mau melakukan aktivitas belajar apapun setelah saya lakukan beberapa cara, tapi dia anak ini tetap kukuh dengan pendiriannya tidak mau melakukan aktivitas belajar. Itu ya tujuan saya ini Bu untuk coaching sama Ibu. Ya, di sini tujuan Bapak sangat bagus sekali. Kita bakal cari solusi bersama ya Pak. Jadi terlebih dahulu kita menentukan tujuannya Pak. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak. Supaya anak ini mau mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Iya Bu, saya tujuannya ini untuk minta solusi sama Ibu, gimana permasalahan. Kebetulan Ibu kan lama mengajar di SLB, jadi tujuan saya gini untuk mencari solusinya. Mungkin saya tidak bisa mengambil cat yang bisa Ibu sampaikan kepada saya nanti setelah saya menyampaikan permasalahan saya Bu. Terkait dengan permasalahan Bapak tadi, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan secara langsung kepada murid Bapak? Sudah Bu. Ini gini permasalahannya Bu ya. Anak saya ini bernamanya si Fadel. Dia setelah dia bernama Fadel, ini sudah saya lakukan beberapa macam cara untuk membina anak ini. Anak ini dikatakan tidak mempunyai kelainan, juga tidak mempunyai kelainan, dia normal seperti anak biasa. Cuma yang jadi permasalahan saya nih Bu, anak ini setiap saya melakukan suatu kegiatan, umpamanya memberikan satu latihan, memberikan PR ataupun jenis kegiatan belajar, anak ini selalu kukuh, dia tidak mau menulis apa yang saya berikan. Kadang-kadang alasannya bermacam-macam. Kebetulan dia tidak ada pena lah, tidak ada buku lah. Kemudian duduknya terlalu belakang, duduknya tidak nyaman sama si A, tidak nyaman sama si B. Jadi dengan kadon-kadon yang diberikan kepada saya udah ambil kebijakan untuk umpamanya dia tidak punya buku, saya kasih buku. Dia tidak punya pena, saya kasih pena. Kemudian dia tidak nyaman duduk sama si A atau temannya, udah saya pindahan duduknya. Saya minta sama siapa dia nyaman. Kemudian saya juga sudah memberikan perhatian yang ekstra kepada anak si Fadel ini Bu, tapi dia tetap dengan pendiriannya Bu. Jadi saya mohon pada Ibu bagaimana solusinya terbaik bagi Ibu. Berarti di sini Bapak sudah memberikan solusi dari permasalahannya, seperti kalau tidak ada pensil Bapak sediakan, tetapi si Fadel ini tetap tidak mau mengerjakan tugas ya Pak? Iya Bu. Setelah Bapak berikan pensil dia tidak mau, apakah Bapak bertanya lagi kepada muridnya kenapa belum juga dikerjakan tugasnya? Sudah Bu, sudah saya kerjakan. Alasannya, jadi pas saya mendekat dia pura-pura menulis, padahal saya tahu dia tidak menulis Bu. Jadi kadang-kadang saya bingung apa yang mesti saya lakukan Ibu. Jadi saya mohon kepada Ibu untuk dapat memberikan saya solusinya. Itu atas apa yang akan saya lakukan Bu. Kalau Bapak pernah Bapak menggali apa bakat dari Fadel ini Pak? Siapa tahu Fadel ini tidak menyukai pelajaran yang diberikan pada hari itu. Mungkin itu kali Ibu ya. Saya tidak saya tidak kurang mengali bakat yang ada di Fadel, karena saya ini fokus pada kegiatannya supaya dia menulis. Jadi itu mungkin kekurangan saya Bu. Saya tidak mengali bakat ini Bu, bakat si Fadel ini kalinya Bu. Ya, berarti di sini Bapak lebih fokus agar tujuan pembelajaran ini tercapai begitu ya Pak? Iya Bu, agar dia bisa mengikuti pelajaran yang saya lakukan itu. Ya, seperti yang Bapak kemukakan tadi, dengan kita mencari tahu apa hobinya kan Pak. Terus apakah Bapak pernah melakukan pendekatan atau berbicara masalah yang Bapak alami kepada orang tuanya Fadel ini Pak?
Iya Bu, anak ini kebetulan ibunya, mamanya anak yang namanya Fadil ini adalah bekas murid saya dulu Bu waktu di SD. Jadi saya sudah memberikan informasi, sudah mengadukan perihal anak ini kepada orang tuanya, tapi orang tuanya kayaknya nggak ada tanggapan sama sekali Bu. Itu yang membuat saya itu. Maaf Jadi Pak, orang tua, apakah suaranya masih terdengar Pak? bisa Bu, jelas soalnya masih setengah kamu. Soalnya dari pagi tadi sinyalnya kurang bagus Pak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Berarti tadi Bapak sudah melakukan komunikasi dengan orang tua Fadel ya Pak? Iya, iya. Terkait dengan apakah Bapak pernah memberikan Fadel tuh PR Pak? Sudah Bu, saya sudah dikatakan sudah menyatakan atau Fadel ini teman anak yang lain. Saya sudah memberikan tugas, tapi permasalahannya setiap saya memberikan tugas, Fadel ini tidak mau membuatnya Bu. Itu yang jadi membuat saya kewalahan akan sikap yang akan saya hadapi dengan Fadel ini Bu. Berarti ketika Bapak memberikan PR, tugas ini juga tidak selesai ya Pak? Tidak. Lalu bagaimana tanggapan orang tua Fadel terhadap masalah yang Bapak alami? Orang tua Fadel ini sudah kebetulan dia kan ibunya itu kan bekas murid saya. Jadi orang tuanya itu lebih banyak menyerahkanlah sepenuhnya kepada saya. Apapun tindakan yang saya lakukan dia mendukung, dia tidak mau ambil pusing. Karena ini kemungkinan mungkin orang tua Fadel ini berasal dari keluarga yang motorhome. Dia tidak tinggal sama ibunya karena ibunya sudah punya suami lagi, sedangkan Fadel ini dititipkan sama neneknya. Itu yang mungkin itu yang membuat saya bingung dengan orang tuanya nih Bu. Ya, bisa jadi salah satu sikap yang ditunjukkan Fadel karena Fadel ini dari latar belakang keluarga broken home ya Pak. Jadi tindakannya seperti itu. Jadi kita ambil aus interaksi terkait sama dengan orang tua gitu ya Bu ya. Ya, aus sama orang tuanya. Iya Pak, ya jadi Bapak sudah berkonsultasi dengan orang tuanya. Berarti tujuan dari permasalahan Bapak tadi sudah nampak ya Pak? Apa yang mau Bapak tuju terhadap permasalahan tadi? Iya. Iya. Dari skala 1 sampai 10, Ya, jadi, sejauh mana Bapak merasa dalam mencapai apa nama lagi Bu? Ya Pak? Saya rasa dari poin 1 sampai 10 saya ini beradanya di posisi antara posisi 8 lah Bu. Saya sudah melakukan semaksimal yang saya mampu. Jadi saya berpatokan apa yang telah lakukan, bisa dikatakan saya sudah berada di posisi 8 kali Bu. Itu. Berarti Bapak sudah berada di posisi 8 ya Pak. Itu bagus sekali Pak. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa Bapak manfaatkan dalam mencapai tujuan ini Pak? Supaya Fadel ini bisa mengerjakan tugas yang Bapak minta. Potensi di dalam diri Fadel ya Bu? Di dalam diri Fadel atau di dalam diri saya Bu? Di dalam diri Bapak bisa. Apa yang bisa Bapak kembangkan agar Fadel ini bisa menjadi yang Bapak inginkan seperti itu? Saya ingin Fadel ini seperti siswa saya lain, dia mau mengikuti apa yang saya minta. Maksudnya gini, dalam konteks dalam pelajaran ya Bu ya, saya ingin anak ini bisa rajin membuat, menulis, sehingga dia tidak aktif lah dikatakan. Karena saya lihat Fadel ini sering termenung. Jadi kadang-kadang saya bingung. Kalau saya marahin, saya kasihan sama dia. Jadi itulah yang membuat saya itu merasa kewalahan dengan sikap yang saya ambil terhadap Fadel ini Bu. Jadi yang akan saya kembangkan nantinya
saya akan memberikan suatu metode lah, strategi bagaimana satu strategi pembelajaran bagaimana saya bisa menarik Fadel ini untuk kembali untuk aktif seperti anak-anak yang lain gitu Ibu. Ya, berarti kekuatan yang Bapak miliki, Bapak bisa melakukannya dengan cara menerapkan berbagai metode ya Pak, supaya Fadel ini bisa dengan berbagai metode, berbagai media juga bisa ya Pak. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, apakah ada kemungkinan Bapak melibatkan orang lain? Ya Bu, saya akan melibatkan di sini. Saya akan mencoba melibatkan orang tua si Fadel ini akan saya panggil dia, akan saya ajak dia bertemu secara langsung dan saya ingin orang tuanya, neneknya, pokoknya keluarga si Fadel ini akan saya panggil secara bergantian. Nanti pada hari pertama akan saya panggil si ibunya, kemudian pada hari kedua saya panggil neneknya atau ayahnya. Itu rencana saya akan nantinya Bu. Baik Pak, berarti di sini Bapak sudah memiliki beberapa solusi ya Pak? Iya Bu. Untuk menangani permasalahan yang dihadapi Fadel. Bagaimana dengan rencana aksi yang Bapak ingin lakukan untuk mencapai tujuannya Pak? Rencana aksinya saya akan ini Bu. Saya akan membuat suatu strategi lah, bagaimana suatu strategi pembelajaran, bagaimana si Fadel ini bisa tertarik. Jadi saya akan memfokuskan kepada dia, saya akan memberikan ruang dan waktu kepada dia sedikit untuk membimbing dia supaya si Fadel ini bisa tuh seperti anak-anak lain yang mengerjakan tugas semua. Jadi saya akan mengkhususkan waktu saya untuk Fadel Bu. Ya Pak, kapan kira-kira Bapak akan mulai melakukan rencana aksi? Rencananya dalam minggu besok saya akan laksanakan Bu. Berarti dalam waktu secepatnya ya Pak? Iya Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana ini Pak? Saya memerlukan nanti ini ya, setelah saya panggil orang tuanya, saya panggil keluarganya, kemudian juga saya panggil teman-teman terdekatnya, bagaimana sikap-sikapnya. Nah setelah itu saya akan melakukan suatu tindakan terhadap Fadel ini, mungkin waktunya kira-kira sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah Bu. Berarti dalam waktu 3 minggu semoga permasalahan Fadel ini bisa diperbaiki ya Pak. Iya Bu. Terkait dengan bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari masalah ini Pak? Cara mengukurnya saya akan melakukan suatu penilaian atau merupakan suatu lembar sikap. Saya akan membuat suatu lembar sikap kertas yang berisi penilaian sikap yang nantinya akan saya grafikkan terhadap masing-masing. Atau saya akan melihat perkembangan Fadel ini secara dari hari ke hari. Jadi saya akan membuatkan suatu lembar kegiatan sikap itu Bu, lembar pengamatan istilahnya Bu. Oh ya, berarti di sini Bapak melakukan penilaian sikap apa? Apakah Fadel ini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan apa? Iya Bu. Oke Bu. Berarti Bapak melakukan evaluasinya sekali berapa ya Pak? Ini evaluasinya akan saya lakukan sekali ini perkembangan sekali seminggu lah, untuk cepatnya satu kali dalam seminggu. Itu Bu, akan saya laksanakan. Di dalam seminggu nanti Bapak kumpulkan penilaian sikap per hari dari Fadel ini ya Pak? Iya Bu. Nanti Bapak evaluasi apakah ada perkembangan minggu pertama, minggu kedua, maupun minggu ketiga. Iya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Tadi kan Bapak sudah punya rencana aksi yang bagus ya Pak. Bagaimana komitmen Bapak dalam rencana ini?
Saya akan tetap melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan sehingga Fadel ini bisa sama dengan anak-anak lain. Jadi bisa, mereka Fadel ini bisa menulis dan melakukan kegiatan yang saya lakukan, Bu. Seperti yang mereka lakukan, anak ini lakukan, Bu. Itu, Bu. Sangat bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak bisa sukses dalam memberikan dukungan kepada Fadel ini supaya Fadel ini bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu, telah memberikan waktunya untuk saya curhat. Mudah-mudahan ilmu atau solusi yang Ibu berikan bermanfaat bagi saya. Nah, di sini saya bisa dapat ambil kesimpulan bahwa kita dalam mengatasi ini harus melibatkan orang tua, memberikan suatu solusi kegiatan strategi pembelajaran yang berfokuskan kepada anak ini. Nanti insya Allah akan saya lakukan, Bu, seperti yang saran yang telah Ibu berikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak, saya yakin Bapak bisa memberikan dampak positif terhadap permasalahan ini. Ya, Bu. Assalamualaikum Ya, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Nanti lagi ya, saya sebagai coach ya, Bu ya. Sebagai Ya, Pak. coaching. Ya, lanjut. Ya, Pak. Baik Pak, di sini Istiqomah berperan sebagai coach dan Bapak sebagai coach terkait permasalahannya sama dengan permasalahan kemarin. Ada murid di kelas 6 SLB N1 Rana Pesisir yang sulit berinteraksi dengan teman-temannya dan jarang merespon jika diajak komunikasi ya Pak. Iya, Bu, ya, Bu. Oke. Ya. Kita mulai ya Pak, kita mulai prakteknya, Oke. praktek coaching pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Istiqomah. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Wah, kabar saya baik, Bu. Seperti janji saya kemarin, saya siap untuk waktunya sama Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk mendiskusikan permasalahan yang saya alami Pak. Iya, Bu. Ya. Begini Pak, di kelas saya, kelas 6, ada seorang murid pindah dari SD karena kemampuan membacanya yang lambat dan jauh berbeda dari teman lainnya dan sulit berinteraksi dengan teman lainnya Pak. Dan ketika guru bertanya, murid ini jarang merespon pertanyaan dari guru. Jadi murid ini dipindahkan dari sekolah reguler Pak ke sekolah luar biasa. Saya ingin mencari solusi untuk membantu murid ini agar keterlambatan membacanya tidak tertinggal jauh dari anak seumurannya Pak, serta anak ini bisa berinteraksi dengan teman di kelasnya, bahkan teman satu sekolahnya Pak. Iya, jadi tujuan Ibu dalam ini coaching ini untuk mengatasi supaya anak ini bisa dapat membaca atau berbicara di depan kelas gitu ya, Bu? Iya. Dapat berkomunikasi dengan teman di kelasnya gitu, Pak. Supaya anak ini dapat berkomunikasi di kelasnya. Tidak, Bu, Pak. ya? Kalau di kelas cuman ya sibuk dengan tugas yang diberikan gitu, Pak. Kalau berkomunikasi dengan temannya jarang sekali dilakukannya, Pak. Oke, Bu. Jadi kita di sini sama-sama mencari suatu titik bagaimana anak ini bisa berkomunikasi. Dalam istilahnya kita sama-sama mencari jalan yang terbaik bagaimana tujuan anak ini dapat berinteraksi dengan siswa lain dan bisa lancar membaca. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Dari permasalahan yang Ibu lakukan, apakah Ibu sudah memahami atau sudah mengamati kegiatan anak ini di kelas? Sudah Pak, di mana terlihat anak ini ketika kita bertanya dia sangat jarang menjawab. Kadang ada dijawabnya, itu pun suaranya dengan suara pelan gitu Pak. Seperti ada tekanan kalau menjawab pertanyaan. Padahal kita bertanya, cuma pertanyaan menanyakan kabar, masih pertanyaan sederhana gitu Pak, bukan terkait dengan materi pada hari itu Pak.
Jadi oh gitu ya Bu ya. Nah, kalau melihat di kasus kayak gitu tuh, apakah Ibu Isti juga sudah sudah melihat anak ini berinteraksi di luar kelas dengan teman-temannya pada waktu istirahat? Iya Pak, sudah saya amati juga Pak, pada waktu istirahat, anak ini cuman diam gitu, Pak. Sedangkan temannya yang lain, berkomunikasi, bermain, sedangkan dia hanya diam sendiri, lebih suka menyendiri Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah selama ini strategi apa yang Ibu lakukan terhadap anak ini? Maksudnya strategi atau apa yang Ibu lakukan terhadap ini selama ini Bu? Strategi yang telah saya lakukan dengan memberikan perhatian lebih, sering bertanya hal-hal sederhana gitu Pak, seperti bagaimana kabarnya, sudah makan tadi, apakah tugas sudah dikerjakan, seperti itu Pak. Anak ini di kelas 6 tadi ya Bu ya? Iya, Pak, Apakah di Ibu kelas pernah 6. Ibu pernah berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya? Karena anak ini pindah dari SD ya Pak, Pindah dari SD ya Bu ya? untuk komunikasi dengan guru sebelumnya belum pernah saya lakukan Pak. Mungkin itu juga kekurangan saya gitu Pak, karena beda instansi ya Pak. Jadi kadang belum ada waktu atau belum ada kesempatan untuk bisa memfokuskan menemui guru sebelumnya gitu Pak. Oh gitu. Nah, kalau dilihat dari kegiatannya ini udah Ibu lakukan beberapa kegiatan. Nah, kalau faktor keluarganya gimana Bu? Anak ini apakah anak ini tidak berarti di keluarganya? Apakah anak ini anak pertama atau anak gimana Bu di dalam keluarganya? Anak ini anak pertama Pak dari 2 bersaudara. Alhamdulillah keluarganya, ayah dan orang tuanya tidak ada masalah broken home. Ya. Jadi berarti di dalam keluarga dia tidak bermasalah ya? Iya Pak, tidak ada. Nah, itu pernah nggak Ibu memberikan suatu kepercayaan kepada anak ini? Maksudnya kan ke dalam satu diskusi kelompok, apakah Ibu pernah memberikan suatu kepercayaan kepada anak untuk tampil di depan atau memimpin suatu diskusi? Ya Pak, kalau untuk berdiskusi bagi murid SLB agak sulit ya Pak. Tetapi kalau untuk mengerjakan tugas untuk tampil ke depan sudah saya terapkan Pak. Tetapi ya murid ini tampil ke depan dia hanya fokus dengan dirinya tanpa memperhatikan teman yang lain gitu Pak. Kalau dia bernyanyi disuruh menyanyi nggak mau ya Bu ya? Disuruh bernyanyi suaranya sangat pelan sekali seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi kita sudah melakukan beberapa cara ya Pak ya Bu ya. Nah mungkin di dalam kita lihat di sini Ibu sudah berinteraksi dengan orang tuanya, kebetulan dia di dalam keluarganya tidak ada permasalahan. Jadi saya ini lihat permasalahan yang Ibu hadapi ini, saya ambil satu di poin-poinnya. Itu tuh di dalam keluarga tidak bermasalah, mungkin disebabkan anak pertama kali ya Bu ya. Jadi Pak, sudah satu kegiatan yang telah Ibu lakukan, telah Ibu berikan solusinya. Nah, satu pertanyaan Bu sebelum saya simpulkan, sebelum saya kasih jawab solusi kepada Ibu. Nah, kalau setelah Ibu lakukan semuanya, Ibu di poin berapa nih ketika apa yang telah Ibu lakukan Ibu? Posisi Ibu? Saya merasa saya di poin 7 Pak. Oh 7, belum, berarti 7 masih ada 3 lagi ya Bu ya? Iya Pak. Oh ini, ya Bu, menarik sekali Bu cerita Ibu hari ini. Jadi dengan ada solusi yang permasalahan yang Ibu sampaikan, jadi saya coba memberikan suatu jalan bagaimana kalau nantinya anak ini
sekali-sekali kita ajak untuk berkreasi. Maksudnya kita berikan suatu pembelajaran di luar. Nanti kita berikan tugas anak ini untuk mencatat atau hal-hal apa yang mereka lihat. Jadi kita ajak jalan-jalan. Nanti kita minta satu persatu anak ini untuk bercerita apa yang mereka lihat. Jadi kita berikanlah suatu momen setiap anak untuk dapat bercerita. Jadi dengan kita mendengarkan cerita, apalagi cerita yang dia sukai, saya yakin insya Allah anak ini bisa akan mampu bercerita. Jadi secara pelan-pelan. Kemudian juga saya berikan satu sedikit saran dalam kalau di SB tidak ada anak berdiskusi ya Bu ya. Bukan tidak ada ya Pak, maksudnya tergantung anaknya gitu Pak. Momennya ya tergantung. Ada, tapi kalau untuk yang di kelas 6 ini agak sulit Pak. Udah sulit. Nah, bagaimana kalau ini kita jadikan anak ini berperan penting di dalam kelas ini? Kita ambil mereka sebagai peran penting. Misalnya karena dia nggak mau bersuara, bagaimana kalau kita berikan suatu kepercayaan jabatan lah kepadanya? Sangat tergantung Ibu apa yang cocok bagi jabatan yang anak ini emban Ibu ya. Itu Bu. Itu bisa kalau seperti seperti ketua kelas seperti itu Pak? Iya, kalau kelas anak ini cowok ya Bu ya, cowok atau cewek Bu ya? Anak ini perempuan Pak. Kan nggak masalah kalau perempuan kan bisa jadi pokoknya berperan penting lah di dalam kelasnya Bu. Jadi dia merasa dihargai. Jadi dengan kita menghargai dia, otomatis potensi yang anak ini ada, jadi bisa akan tersalurkan. Nah itu yang saran yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Jadi dengan saran saya ini, apakah rencana Ibu selanjutnya? Rencana aksi Ibu yang akan Ibu lakukan dengan kegiatan yang telah kita dengan coaching ini Bu. Ya, Pak, dari diskusi tadi tergambar sama saya Pak rencana aksi yang akan saya lakukan salah satunya dengan menjadikan anak tersebut menjadi ketua kelas sehingga dia berperan dan berpartisipasi dalam kelas ya Pak. Karena ketua kelas ini pasti akan berinteraksi dengan teman lainnya. Itu juga bisa memotivasi anak ini supaya bisa berkomunikasi dengan teman lainnya. Setelah itu saya akan terkait dengan membacanya, saya akan membuat berbagai media pembelajaran Pak yang menarik, penuh warna sehingga anak ini ketika melihat bersemangat untuk belajar dan memahami bacaan terkait dengan materi yang diberikan Pak. Dan satu lagi Bu, jangan lupa gali potensi yang ada pada anak ini Bu. Mungkin anak ini punya potensi yang tidak terlihat pada kita. Jadi itu saran saya kepada Ibu, galilah potensi yang anak ini. Mudah-mudahan dengan potensi yang ada, anak ini nanti akan bisa tampil seperti yang kita inginkan. Itu Bu. Setuju sekali Pak. Berarti kita gali bakatnya. Nanti dari bakat ini kita bisa membuat anak ini mau berkomunikasi dan kemampuan membacanya juga meningkat ya Pak. Iya Bu, itu yang saya harapkan dari masalah yang ini Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu yang bisa saya sarankan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu dapat menjalankan rencana aksinya yang akan diterapkan. Saya mohon kepada Ibu berikanlah suatu perhatian yang penuh kepada anak ini sehingga anak ini bisa seperti yang kita inginkan. Itu aja Bu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Dari diskusi ini saya tergambar apa yang akan saya lakukan terkait dengan permasalahan yang saya alami Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Ibu. Kegiatan kita lagi untuk apa Bu? Refleksi ya Bu. Refleksinya di sini juga atau apa? Refleksinya kita tulis masing-masing apa? Kita tulis di Seperti sini ya Bu ya. kemarin apa? Kita tulis masing-masing nanti baru kita sampaikan. Oke, kita nulis ya Bu ya.
kelompok Pak Sukrizal sudah selesai prakteknya kan? Pak Sukrizal sudah selesai prakteknya? Udah Bu, dari tadi Bu, refleksi juga Refleksi siap Bu. juga sudah? Iya Bu, udah siap. Baik. Jadi kawan-kawan boleh masuk ke sini lagi. Ya. Oke Bu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana tadi setelah bertempur ya di ruang kelompoknya, apakah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sedemikian matang ya, sehingga Alhamdulillah. Sesuai Bu, sesuai. ya sesuai. Percakapannya Iya. berjalan sangat bagus. Saya amati tadi di semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Rata-rata semuanya karena udah latihan kemarin kan,
Jadi lancar saja, mulai dari praktek sebagai coach, kemudian berganti peran sebagai coachee, kemudian langsung refleksi dan dieksekusi di bagian akhir. Bapak dan Ibu, kita sudah di akhir dari pertemuan ruang kolaborasi kita pada sore hari ini. Dari aktivitas tadi di ruang kolaborasi di breakout room Bapak dan Ibu ya, di kelompok kecil masing-masing, ingin saya melakukan refleksi kegiatan ruang kolaborasi sesi ini. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Jadi dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu itu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Silakan yang ingin memberikan jawaban secara lisan untuk refleksi kita sore hari ini. Baik, Pak Zulmariko, silakan. Silakan Pak Riko. Baik, terima kasih Bu. Ini saya semangat ini Bu untuk. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini saya semangat untuk mengatakannya nih Bu. Ya. Jadi biasanya saya tuh orangnya senang ngomong Bu, suka kali ngomong. Jadi kalau seandainya ini nyerocos saja Bu. Jadi tadi ketika yang saya rasakan kemampuan saya meningkat adalah kemampuan saya mendengarkan Bu. Biasanya kadang-kadang kelemahan saya itu Bu, kalau saya ada yang ngomong, terus saya biasanya tidak sabaran langsung kayak mau mengomentari gitu Bu. Nah tadi sama Bu Destri, untungnya Bu Destri ini orangnya sabar Bu, sumpah nih istri solehah ini Bu, yang sabar mendengarkan dan kadang-kadang sabar juga dengan celotehan. Iya. Kadang sabar juga dengan celotehan saya Bu, tapi tadi itu alhamdulillah Bu Destri luar biasa memberikan saya kesempatan sehingga kayak gimmick juga sehingga saya bisa lebih mendengarkan, saya bisa lebih tenang mendengarkannya Bu, tanpa biasanya aduh ini kapan dia mau ngomong, saya mau ngomong cepat nih, saya mau ngomong ini gitu. Pengen semuanya itu cepat usai Bu, tapi kalau kali ini alhamdulillah dengan materi yang luar biasa ini dan praktek yang luar biasa ini bertambah satu lagi yang kemampuan saya mengontrol diri supaya mampu lebih mendengarkan Ibu. Terima kasih Ibu. Mendengarkan aktif, baik, keren. Beri aplaus untuk Pak Riko, Bapak dan Ibu. Dengan praktek coaching tadi ada hal meningkat ya di diri Pak Riko. Biasanya nggak sabaran kalau dengar orang ngomong, pengen cepat-cepat untuk ngejawab gitu ya, cepat-cepat untuk memberikan respon. Tapi karena kita ingat ini adalah praktek coaching, maka bersabaria dulu mendengarkan pemaparan dari coachee, baru balik memberikan pertanyaan berbobot. Keren, mantap. Berikutnya, Bapak dan Ibu, Pak Sukrizal, silakan Pak Sukrizal. Ya Bu, dalam hal ini yang meningkat di sini Bu, bukan kalau Pak Iko meningkat kesabarannya Bu ya. Kalau saya meningkatnya kegrogiannya Bu. Saya sedikit grogi ya tadi Bu. Jadi groginya gini Bu, takut-takutnya kemarin kan kita relax karena tidak dibatasi waktu. Nah sekarang kita kan dibatasi waktu. Jadi disitulah kami sama Ibu Istiqamah ini apakah waktunya udah lewat atau belum. Jadi itulah timbulnya kegrogian Bu. Itu yang kami rasakannya meningkat saat ini. Itu aja Bu. Mantap. Terima kasih Bu. Keren. Beri aplaus untuk Pak Sukrizal. Jadi ya banyak hal yang dilatih tentunya pada kegiatan kita ini. Ya, mulai dari tadi nggak grogi lagi, kemudian terbuka ya. Silakan berikutnya Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan. Ya, silakan Ibu Yulia. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini yang meningkat pada diri kami tadi Bu tentang pertanyaan gitu Bu. Kemarin pertanyaannya mungkin ada rasa-rasa ragu atau takutnya tadi, tapi tadinya pertanyaannya lebih tajam. Jadi dalam menjawabnya coachingnya lebih kritis gitu Pak Bu.
Jadi lebih luas pembelajarannya, ilmu yang diberikan oleh coachnya lebih luas gitu dari kemarin gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, A+ untuk Ibu Yulia, Bapak dan Ibu. Artinya kemarin inginnya menambahkan di pertanyaan berbobot, tercapai ya. Jadi Bapak dan Ibu udah mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci memang menyampaikan apa yang dia rasakan. Keren Bapak dan Ibu. Oh, ada ini dari Bu Intan masih di luar katanya, iya? Udah? Udah masuk ya? Nyangkut Bu Intan, Bu. Bu Intan nyangkut. Masih di luar? Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk, Bu. Udah masuk. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu. Berikutnya yang ingin menyampaikan refleksi pada sore hari ini dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu itu meningkatkan? Kita ada ya presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena semua itu sebenarnya tidak hal yang mudah atau gampang buat kita lakukan pada saat kita meng-coach seseorang ya. Ada posisi kita, kadangkala kita di-coach oleh orang, tapi pada saat kita sebagai berarti kita yang meng-coaching ya. Dan nanti prakteknya Bapak dan Ibu di dalam kelas ya akan ketemu dengan PP, dengan supervisor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu alhamdulillah kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 kita berjalan lancar. Saya senang Bapak dan Ibu sudah berpraktek ria tadi di kelompok masing-masing. Rekamannya nanti akan saya kirimkan karena selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengirimkannya. Ini. Ini ya tahapan belajar selanjutnya. Ini di tugas ruang kolaborasi ya. Silakan kirim tautan hasil rekaman kelompok Anda pada pembelajaran ruang kolaborasi. Kemudian hasil rekaman diunggah ke YouTube akun dengan setting unlisted ini dan diberi nama. Seperti ini. Nama lengkap, kemudian CGP angkatan berapa, sekolah asal. Ini contohnya. Kemudian untuk yang di bawah Bapak dan Ibu ini adalah tugas Dekon ya, Dekon 2.3. CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau kesehariannya. Itu kan saat ini Anda sudah pada langkah demonstrasi kontekstual. Saatnya Anda berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad lagi ya Bapak dan Ibu, 3 dengan siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Simak gambar-gambar yang ada di LMS, penjelasannya untuk membantu memahami langkah-langkah yang diperlukan. Jadi di LMS ada itu hal-hal yang mesti Bapak Ibu lakukan. Ada tahap 1 nanti supervisor sebagai supervisor CGPA, kemudian melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisi atau coach CGPB. Kemudian langkah keduanya CGPA akan melakukan percakapan menggunakan tabel 5 ya, rubrik sesi ruang kolaborasinya ada contoh percakapannya seperti ini. Bapak Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Bagaimana nanti Bapak Ibu ingin saya amati? Jadi ada contoh-contoh percakapannya sampai tahap 3. Ada siklusnya juga. Siklus 1
CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat, CGPB berperan sebagai coach, CGPC berperan sebagai coachee. Ini. Kemudian instruksi untuk tugas, sediakan media perekam video Anda. Media dapat menggunakan telepon seluler ataupun media lain. Pastikan Anda dan coachee menyediakan waktu secara khusus selama 20-30 menit untuk praktek coaching ini. Coachee perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Setelah selesai melakukan praktek coaching, periksa rekaman dan berikan nama file seperti berikut. Nama lengkap, CGP angkatan berapa, dan sekolah asal. Ya, kemudian unggah file rekaman video yang diberi nama ke YouTube akun Bapak Ibu dengan setting unlisted ini. Kirim tautan video yang telah diunggah ke YouTube sesuai dengan petunjuk ini. Ini Bapak dan Ibu, ada format penilaiannya tentu, rubrik kalau 2.3 ini karena tugas, ada rubrik penilaian di sini. Kriteria, prasupervisi, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Silakan Bapak dan Ibu buka di LMS nantinya. Sehingga akhirnya Bapak dan Ibu memang betul-betul mengerjakan apa yang diminta ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kita masuk di sesi akhir. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka kamera semuanya. Kita akan melakukan sesi foto. 1, 2, 3. Lagi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga diberi selalu kesehatan, kemudian dibukakan selalu pintu hati Bapak dan Ibu untuk tetap berkarya demi pendidikan khususnya di pesisir selatan. Bapak dan Ibu adalah guru-guru kreatif, guru-guru hebat. Jangan lupa untuk selalu berkolaborasi apakah dengan rekan sejawat, sesama PP dan sesama CGP dan juga teman belajar di lapangan yaitu adanya pengajar praktek. Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Pas, Bapak dan Ibu. Bu Intan, silakan. Bu, izin bertanya, Intan mengenai yang demonstrasi kontekstual tadi kan tiga orang dah Bu. 3 itu termasuk kita atau 3 yang akan kita jadikan cuci? Termasuk kita, CGP. Oh, termasuk kita CGP. Berarti yang 2 ini yang akan kita jadikan cuci? Iya, coaching-nya. Nanti ini sekaligus atau di video berbeda, Ibu? Oh, kalau seperti diungkap di demonstrasi kontekstual sekaligus ya. CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP ini 4JP Bapak dan Ibu dalam melakukannya, artinya kan 180 menit. Namun ada alur-alur yang mesti dilihat gitu. Ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Yang terpenting di sini percakapannya itu prasupervisi pada saat observasi dan setelah pasca observasi. Rangkaian percakapan coaching direkam. Setelah siklus 1 praktik supervisi akademik selesai, CGP berganti peran dan melakukan rangkaian praktik supervisi akademik mengikuti ketiga tahap tersebut untuk siklus kedua sampai siklus ketiga. Pergantian peran masing-masing CGP dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada gambarnya. Mungkin di LMS Bapak dan Ibu juga akan ada ya.
Artinya ada 3 orang A, B, C, kemudian kan kita melakukan pra observasi, kemudian pada saat observasi dan pasca observasi. Tadi ada Pak Riko juga yang mengangkat tangan. Silakan Pak Riko, ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, mohon maaf Bu, tadi agak terputus Riko, apa namanya, ada yang kurang jelas Bu. Berarti yang 3 orang ini dilakukannya gimana ini Bu? Apakah di dunia maya atau berarti di dunia nyata ya Bu ya kita merekam? Di dunia nyata, dunia nyata. Dunia nyata. Berarti nanti saling mengunjungi atau bagaimana ini Bu? Atau dalam kondisi Rekan-rekan kalau bagaimana ini ya? CGP dapat melakukan praktek coaching, praktek mandiri katanya di sini kan, modalnya praktek mandiri. Berarti kan tahap 1 supervisi A, supervisor A, CGP A, CGP B, CGP A, CGP C. Kan Bapak dan Ibu kan satu kabupaten. Iya Bu. Berarti betul. memang Iya, harus Bu. berkolaborasi. Kita jauh-jauh. Panjang, Bu. Kita jauh-jauh, Bu. Panjang. Ya jauh-jauhnya kan masih di satu kabupaten. Bu, kalau si Kabupaten Pesisir Selatan itu Bu, jarak antara tempat Pak Sukrizol dengan jarak Pak Rio Wiharza itu Bu, itu sekitar 4 jam perjalanan Bu. Tempat Pak Rio Wiharza dengan Pak Sukrizol itu 4 jam perjalanan itu Bu. Bolak-balik itu 8 jam itu Bu. Jadi kita tuh kan memanjang kabupatennya Bu. Makanya misalnya antara saya dengan Pak Sukri dengan Pak Andra misalnya nih Bu, mereka itu aja ada sekitar 40 menit lebih tuh Bu, hampir 1 jam lah kalau Pak Sukri mau pergi ke tempat Pak Andra. Ibu kalau begini bagaimana Bu? Kalau di tempat Desi kan ada 11 CGP tuh kan Bu. Jadi sesama teman yang ada di sekolah itu aja melakukan supervisinya gimana Bu? Boleh? Kalau menurut hemat saya itu adalah langkah yang sangat bijaksana ya. Iya baik Bu, terima kasih. Ya, untuk Bu Desi bisa Bu 11 CGP. Pak Rio ke tempat Desi terima dengan hati. Silakan ibu-ibu. Ya kalau saya ada teman ini. Ke tempat Desi saja Pak Sukrizol. Pak Sukrizol memang Bu ini Bu, kita kalau saya di Kecamatan Tausan ini CGP-nya punya jauh-jauh lah Bu jaraknya seperti jarak ini. Ini kan kalau umpama kita ambil CGP A yang kawan lain ada gimana atau harus beda-beda CGP teman-teman yang lain. Boleh sama Bu? Boleh sama, tapi yang penting kan nanti praktek itu dijalani. Oh gitu. Iya. Kan nanti kan masing-masing mengirim tugas di YouTube-nya. Jadi kalau satu PP digabungkan beda apanya bisa tuh Bu? Boleh. Satu PP aja Bu. Boleh. PP gantian. Boleh. Ya. Jadi Pak Riko kita satu. Pak Rio udah kebayang solusinya gimana Pak Rio? Solusinya itu tadi Bu, meningkatkan silaturahmi aja lagi Bu. Wih keren mantap. Iya memang harus seperti itu. Kapan lagi berkunjung? Iya. Pak Andra, aman Pak Andra bisa kan? Bisa Bu. Alhamdulillah. Pak Andra bisa sampai Desi mah. Bisa. Bu, kalau Pak Andra itu Bu, kalau Pak Andra itu kesayangan Pak Sukrizol itu Bu, kemanapun mau Pak Sukrizol ke Manuri itu Bu. Iya. Mereka bestian Bro. Besti. Ini sahabat sejati nih Bu, nggak bisa dipisahkan. Nanti antara Tarusan dan Paindang serta Batang Kapas kita lakukan janji. Iya. Painannya hilang Pak, kalau antara Batang Kapas dan Tarusan painannya hilang Pak, juga ini hilang Pak. Intan. Jadi nantinya kita kumpul rumah Bu Intan aja sambil makan durian. Pak Irfan apa kabar? Ada yang mau ditanyakan juga? Iya Bu. Ya. Tadi kan maaf Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu
yang lainnya dekat, Bu. Sebenarnya saya yang paling ujung nih, Bu. Oh iya. Jauh iya, ya. iya. Iya, saya yang paling jauh. Ada Jadi rekan di situ sesama CGP? sebenarnya ada, Bu. Ada. Jadi Nanti masalahnya? coba dikomunikasikan. Lida Jadi sudah kan baca kalau Pak cerita Irfan. teman-teman yang lain mereka kan dekat-dekat bisa sama-sama gitu. Jadi saya juga menyampaikan keluhan saya. Tapi nanti usahakan. Iya, iya. Ah, mantap, mantap. Keren. Ini kan saatnya kita berkolaborasi kan. Jadi saatnya kita saling kunjung mungkin di tugas 2.3 ini. Ingat loh, ini udah di modul akhir dari modul 2. Sampai aksi nyata itu memang harus dikerjakan secara maksimal ya. Kemudian kan yang wajib itu ya 1.4 nanti kemarin udah, kemudian 2.3 dan 3.3. Jadi Bapak dan Ibu aksi nyatanya itu memang betul-betul adalah nampak Bapak Ibu di sekolah itu memang melakukan perubahan begitu. Sehingga keberadaan Bapak dan Ibu di sekolah itu memang dilihat sebagai kayak lokomotif ya, menggerakkan kawan-kawan yang lain. Sehingga akhirnya orang nggak lagi memandang calon guru penggerak itu sebelah mata. Memang nampak hasil karya kreativitas Bapak dan Ibu. Dan kita juga ada kegiatan hari ini Jambore 2024 HGN. Jangan lupa Bapak dan Ibu hasil-hasil karyanya itu dibuat sehingga mengikuti kegiatan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, inilah akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala partisipasi Bapak dan Ibu di ruang kolaborasi ini. Sampai ketemu di ruang kolaborasi berikutnya. Jangan lupa Bapak dan Ibu bahagia. Mari tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ibu. Izin keluar Ibu. Iya, boleh. Keluar ya. Boleh. Izin keluar ya, Bu.